Mengejutkan, respon pedas Farhad Abbas mengetahui dirinya telah dipolisikan oleh Denny Sumargo. Ya, kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim memang masih terus bergulir dan kian mengeruh. Kisru ini seperti bola salju yang bergulir kian membesar dan menyeret siapa saja. Farhad Abbas tak hanya menyeret Pratiwi Novianti ke polisi, tapi juga beberapa pihak lainnya termasuk Denny Sumargo. Laporan polisi tersebut dibuat Farhad Abbas pasca Denny Sumargo menyambangi rumahnya. Namun kemudian Denny dituding Farhad diduga angkuh dan sombong hingga muncul tuduhan adanya dugaan ujaran kebencian. Rupanya langkah hukum Farhad Abbas juga dibalas dengan langkah hukum oleh Denny Sumargo. Denny melaporkan Farhad Abbas ke polisi secara diam-diam di Polda Metro Jaya. Lantas atas tuduhan apa Denny menyeret Farhad Abbas ke ranah hukum? Seperti apa Farhad Abbas menanggapi laporan polisi Denny Sumargo tersebut atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim kini masih terus bergulir dan kian mengeruh. Farhad dan Agus tak hanya menyeret Pratiwi Novianti ke polisi, tapi juga beberapa pihak termasuk Denny Sumargo. Laporan polisi atas Denny dilayangkan Farhad Abbas pasca Denny menyambangi rumahnya sembari merekam dan mengklaim untuk memenuhi tantangan Farhad Abbas. Menanggapi laporan polisi Farhad, Denny Sumargo kabarnya juga membuat laporan polisi balasan atas Farhad Abbas. Denny Sumargo pun mengungkapkan alasan dirinya menyeret Farhad Abbas ke polisi. Lantas, pasal apa yang digunakan Denny untuk menjerat Farhad Abbas di muka hukum? Seperti apa pula ancaman hukuman atas Farhad Abbas dari pasal yang diterapkan Denny Sumargo atas mantan suami Nia Daniati ini? Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Kriminalnya? Ya? Dugaan kriminalnya? Ya nanti begini. Ini kan sudah diperiksa. Masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah tadi. Pasalnya deh Pak. Pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia lapor, kita lapor. Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi begini, ya, silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu.
Ya, jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Ancamannya berbentuk apa, Bang? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Langkah mengejutkan Denny Sumargo yang membuat laporan polisi balasan atas Farhad Abbas tampaknya merupakan sinyal tanda bahwa Denny juga menutup pintu damai dengan Farhad Abbas dan akan serius untuk menindaklanjuti laporan polisinya terhadap Farhad Abbas. Lantas apa pesan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas usai dirinya resmi melaporkan Farhad Abbas ke polisi? Itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya ya, dengan laporan kita nanti diterima. kita lihatlah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya, Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Kini Denny Sumargo dan Farhad Abbas berduel di ranah hukum. Ya, Denny Sumargo serius menyeret Farhad Abbas ke polisi melalui laporan polisi yang ia layangkan atas Farhad. Ketika Farhad Abbas mengetahui dirinya telah diseret ke ranah hukum oleh Denny Sumargo, lantas seperti apa tanggapan dan respon Farhad Abbas atas laporan polisi Denny Sumargo tersebut? Dia tidak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, emang laporannya apa sih? Pengancaman. Ancaman apa? Nah, tadi nggak dikasih tahu, Bang. Kalimat apa? Dia kalimat apa? Nggak dikasih tahu, Bang. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusumber udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya, bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan itu gara-gara saya mengadu domba dengan Novi. Oh, enggak apa-apa, kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace, berarti kan dia gagah. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Lah, kalau lu terancam lu lapor gua polisi. Jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran. Lu edarin semua siaran. Nanti masuk lagi satu laporan lagi besok. Besok ada satu laporan lagi. Ais kan? Iya. Satu lagi laporan. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya. Kan gue udah bilang, lu datangin ke rumah gue, lu bilang pedang parang, dan lu udah minta, dia udah minta maaf, sudah roadshow ke tempat kemana-mana, ya kan? Kalau misalnya dia capek, gue temani kemana-mana, gue keliling, gue antar dia untuk minta maaf kemana-mana kan? Tapi kalau dia udah merasa cukup, merasa lolos, merasa nggak perlu lagi minta maaf sama gue ya, jadi kita tunggu aja waktunya kan? Sekarang dia mengenain pasal saya pasal berapa? Ancaman. Laparan.
Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju 1 langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara Hajar dengan kata-kata Sirina Pace, mana pedangmu, suku Bugis, suku Makassar, itu beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Dibalas dengan langkah hukum oleh Denny Sumargo dengan membuat laporan polisi. Lantas seperti apa pesan menohok dari Farhad Abbas untuk Denny Sumargo yang sempat meminta berdamai dengan Farhad Abbas? Silakan aja, kita no comment. Kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus yang kini menjadi kisruh berkepanjangan, bak bola salju yang menyeret pihak lain. Di antaranya Denny Sumargo yang ikut andil dalam membantu Agus mendapatkan uang donasi tersebut melalui podcastnya, diseret Farhad Abbas kerana hukum pasca keduanya saling menantang di sosial media. Dan pasca Farhad Abbas membuat laporan polisi atas Denny Sumargo yang telah menyambangi rumahnya berharap Farhad Abbas menghajar dirinya, rupanya belakangan ini, tepat pada pertemuan beragenda mediasi lalu, justru menemui rekan-rekan dari tim pengacara Farhad Abbas dan meminta agar Farhad Abbas mau berdamai dengan dirinya. Lantas seperti apa Farhad Abbas menanggapi permintaan damai Denny Sumargo tersebut? Setelah sore sempat temuin kita, beliau berpesan tolong sampaikan Bang Farhad kalau bisa damai lah gitu loh, cari jalan solusi yang paling enak gitu. Terus ya kita bilang dari pihak kita masih siap-siap aja untuk berdamai gitu. Terus tadi Bang Densu ngomong ya, Densu itu serius, saking seriusnya ya, ini pengacara perempuan dipegang tangannya kan, dipegang tangannya, marah suaminya kan, kenapa dia pegang? Jadi maaf, jadi Densu itu bukan memegang tangan suamimu, istrimu, tapi dia ingin serius banget, ingin baik dan damai dengan Farhad Abbas, kira-kira begitu? Iya betul. Ya begitu Den. Mau Jadi damai. kalau ini hati-hati juga Densu pegang-pegang tangan pengacara istrimu, marah suaminya, orang Palembang ini, ya kan? Tapi jangan emosi lah, mungkin dia ingin meyakinkan, sampaikanlah dari hati yang paling terdalam gitu. Iya. Densu ingin damai, kan begitu kan kira-kira? Tapi jangan dibantah lagi sama Densu, nanti dibantah lagi dari Sirina Pace nanti kan gitu kan. Ya tadi Bang Densu minta kalau bisa Bang Farhad untuk nelpon Bang Densu gitu. Cuman Terus? ya kita ngomong, ya nggak mungkin lah kalau Bang Farhad nelpon Bang Densu duluan gitu kan. Terus tadi Bang Densu juga ngomong, oke lah nanti saya akan nelpon Bang Farhad. Cuman belum Ya, waktu itu sih. gini ya, pesan buat Densu. Densu, kalau lu mau damai sama gue, pedang lu jangan begini, pedang lu masukin, baru damai aja. Betul nggak? Kalau pedang lu begini damai apa enggak ya? Nggak bisa begitu. Ya gue walaupun ada pedang juga, walaupun gue laki-laki tetap aja pedang gue sarungkan. Walaupun ya udahlah, gue nggak mau masuk penjaranya gara-gara kebodohan. Berotot juga, tapi berotot. Kita ini ngelapor, masa kita ngelapor kita bilang damai? Yang dilapor dong bilang kita damai ya, baru. Betul nggak? Kita udah dipermalukan orang. Lapor, damai-damai, diketawain kita orang, betul nggak? Tapi kalau dia bilang, oke, kita damai Farhad, gitu kan? Dia bilang singkap manji, gitu kan? Sama kita ini sama-sama. Kita sama berdiri tinggi, sama rendah duduk. Nah, itu mantap. Kalau bicara etika itu, kalau orang minta maaf itu ya bukan begini, bukan terjauh kan? Adalah saatnya nanti, mungkin di kepolisian, bisa jauh di warung nggak sengaja. GG respon pedas Farhad Abbas saat mengetahui ternyata dirinya sudah dilaporkan ke polisi oleh Denny Sumargo. Lantas benarkah Farhad Abbas mengakui bahwa tidak ada lagi kompromi antara Agus dengan Novi terkait kisruh donasi hingga putusan pengadilan tercapai? Seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Novi atas absennya Farhad Abbas dan Agus di pertemuan mediasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Deadlock atau tidak adanya kesepakatan dalam pertemuan mediasi antara Novi dan Agus pada pertemuan mediasi baru-baru ini dinilai Farhad Abbas memperlihatkan bahwa tidak adanya niat baik dari pihak Novi terkait uang donasi untuk pengobatan Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah yang kini ada di rekening yayasan miliknya. Yang diharapkan Farhad Abbas adalah pihak Novi menyerahkan uang donasi tersebut secara baik-baik, maka masalahnya selesai. Karena Agus membutuhkan uang tersebut untuk pengobatan dan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Namun lantaran deadlock, maka di mata Farhad Abbas tidak ada kompromi lagi untuk Novi hingga ada putusan di ranah hukum. Farhad lebih lanjut mencurigai bahwa undangan Novi kepada pihaknya untuk mengikuti pertemuan mediasi hanya undangan tipu-tipu untuk tujuan konten orang-orang tertentu saja dan bertujuan untuk menjelek-jelekan nama Agus di mata publik terkait donasi. Padahal menurut Farhad Abbas, Novi yang sudah merampas uang donasi Agus untuk dipindahkan ke rekening yayasan diduga menggunakan ancaman atau ada unsur pemerasan. Memang tidak ada niat baiknya. Di situ hanya ingin membuktikan bahwa chatnya kita dikasih, kita nggak ada pemerasan, nggak ada apa. Orang ketakutan, ini orang buta, waktunya singkat. Lu langsung ngambek, lu langsung bilang, hey guys, itu uang seperti warisan dan lain sebagainya, sehingga mereka takut gitu. Kalaupun yang 300 juta bukan menyerahkan sukarela, ya apa boleh buat daripada malu dipermalukan. Enggak, kita udah nggak mikir itu, udah jalur hukum gitu. Tapi karena mungkin kita pikir udah mau menyerahkan uangnya, kita pikir ya udahlah kalau udah diserahkan baik-baik aja. Sekarang buat Novi ya, maaf ya nggak ada kompromi ya. Silakan aja. Udah nggak ada kompromi lagi. Sampai ada putusan hukum. Kita untuk Novi nggak ada kompromi. Ini hanya kepentingan konten-konten orang-orang itu aja. Hanya ingin mempermalukan kita, mempermalukan Agus. Dia undang kita minta uangnya, dibilang memperjuangkan uang, ngejek-ngejek kita lagi. Jadi nggak ada bagusnya. Udah undangan tipu-tipu aja, menipu Agus ya. Mengejek Agus hingga Agus makin dibenci orang. Jadi nggak mungkin saya datang. Udah terasa. Ngundang selesai, harusnya buat aja. Sekarang dia ngajuin proposalnya orang sama aja, tidak ada perubahan gitu. Padahal yang persoalannya lu ngambil uang orang, lu mensandra uang orang, lu memeras, menakut-nakuti, ya uang yang udah masuk dana charity, lu tarik lagi yayasan, lu bilang lu yang kelola, padahal itu dana charity, tidak ada pertanggungjawaban, siapa aja bisa menerima. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan kooperasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Di sisi lain, ketidakhadiran Farhad Abbas dan Agus Salim dalam forum mediasi kisruh donasi 1,5 miliar rupiah yang diinisiasi oleh pihak Novi dengan alasan ada agenda terselubung yang tidak baik dan berniat jahat mendapat tanggapan dari Herwanto selaku tim kuasa hukum Novi. Menurut Herwanto, absennya Farhad ketika itu dan hanya mengirim juru bicara atau utusan yang tidak punya kapasitas untuk memutuskan sesuatu adalah bukti bahwa Farhad Abbas tidak ingin kisruh donasi ini cepat selesai alias ingin diperpanjang karena punya agendanya sendiri. Saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock
Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin akan ada pertemuan kedua atau ketiga. Makin saya percaya bahwa pertemuan itu tidak akan menemui jalan keluarnya, ya ketika ternyata di sana ya saya lihat bukan seperti orang mau berdamai ya. Apalagi dia ngirim juru bicara, ngirim perwakilan dan lain sebagainya. Dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, laporan-laporan dan sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang mengarah agar ini tidak terjadi perdamaian. Sulit untuk kita menemukan jalan keluar kalau seandainya kita mengungkapkan ya artinya tindakan-tindakan lawan, mempertanyakan tindakan-tindakan lawan. Nah, idealnya kalau kita mau berdamai, segala sesuatu kesalahan ya kita harus hapus dulu. Ya, jadi tidak perlu dibahas lagi bagaimana nih solusinya. Ini uang ini ada di sini. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya itu yang dibicarakan. Ini kan jauh ini tidak ada bicara masalah begitu. Tetapi tim dari Noki sudah mengirimkan semacam ya tata cara pelaksanaannya lah. Nah, tinggal mereka pelajari juga. Panjang ini kan kelihatan, makanya saya sudah tebak ya, dari pihak itu nggak ada, saya lihat pihaknya dari PH-nya Agus tuh malah nggak ada yang ini kan. Nah, ini kan udah ketahuan dong. Jadi ngirim juru bicara, terus ngirim apa lagi tuh selain juru bicara, apa itu namanya tuh, nggak tahu lah dia kirim apa lagi. Tapi orang-orang yang dikirimkan sebenarnya ya tidak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bisa mengambil keputusan. Percuma kirim, kecuali kalau dia dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Wah, ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omon-omon doang buat apaan? Buat apaan datang ke Gedung Juang kalau omon-omon doang? 1 jam atau 2 jam sebelum ada pertemuan itu ada anak media tanya sama saya, kira-kira Pak Harhat datang nggak Bang? Saya udah tebak, dugaan saya dia tidak akan datang. Loh, kok Bang yakin nggak datang? Termasuk juga ketika saya mau masuk ke Gedung Juang juga media pada tanya kan, datang nggak Bang kira-kira Pak Harhat? Saya katakan saya tidak yakin kalau dia datang. Kok bisa yakin Bang Pak Harhat nggak datang? Nah, justru ya saya setuju apa yang dikatakan oleh Pablo Bandoa, bahwa ada yang memanfaatkan perkara ini ya. Nah, sekarang kalau perkara ini pengen benar-benar diselesaikan ya, pengen di stop selesai, gampang kok menyelesaikannya ya kan, sangat gampang lah kan. Agus juga kemarin begitu dengar mau dilaporin dia langsung ngomong kan, yaudah damai-damai aja kata dia. Artinya kan kedua belah pihak sebenarnya, dari pihak Nopi sama pihak Agus kan sebenarnya ada titik temunya. Ini kan yang bikin gaduh orang sekitarnya yang benar-benar yang mungkin ya masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya. Lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya. Kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai ya kan. Jadi bisa kita lihat lah ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.